Oke, di video kali ini kita akan belajar gimana cara mendeploy aplikasi yang udah kita buat ke dalam instance EC2 ya. Dan di sini kita deploy-nya itu akan menggunakan Laravel Shell ya. Dari Laravel Shell ini dia akan menggunakan Docker untuk menjalankan semua komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan project Laravel kita ya. Contohnya kayak misalnya PHP, web servernya Nginx, kemudian PHP, dan kalau untuk database-nya itu dia pakai MySQL. Jadi semuanya itu kita akan deploy-nya itu pakai Laravel Shell. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan buat instance EC2-nya dulu. Jadi Anda bisa buka halaman EC2 di AWS Management Console-nya. Anda bisa klik EC2. Kemudian di sini kita akan pilih launch instance. Untuk halaman pertama, di sini kita disuruh untuk memilih sistem operasi yang akan kita gunakan untuk menjalankan project Laravel kita. Di sini saya akan pilih Ubuntu Server untuk versi 20, saya select. Kemudian untuk spesifikasinya kita pilih T2 Small, yang tipenya T2 Small, di mana CPU-nya itu 1, memorinya itu 2. Kemudian next, ini konfigurasinya itu kita akan default saja. Kita bisa next. Untuk storage-nya ini kita akan isikan 10. Kemudian next. Untuk tag-nya ini kita bisa bikin tag-nya Laravel Web App. Kemudian next, fungsi dari tag ini fungsinya untuk nantinya kalau misalnya kita mau manage instance kita ya. Jadi kalau misalnya instance kita udah banyak, kalau kita mau manage-nya itu kita bisa manage-nya itu berdasarkan tag-nya ini. Dan Anda bisa biasakan menggunakan tag untuk pemberian namanya. Kemudian next, untuk security groupnya ini fungsinya itu seperti kayak firewall. Ini fungsinya dia untuk menentukan port mana saja yang akan dibuka untuk supaya kita bisa akses ke instance EC2 kita. Nah, dan secara default port yang dibuka itu adalah port 22, karena port 22 ini nantinya akan digunakan digunakan oleh kita untuk SSH ke dalam ya. Untuk nanti kita mau install package-nya itu kita akan SSH. Jadi kita butuh buka port 22-nya. Kemudian selain port 22 kita juga butuh buka port untuk HTTP ya 80 ya, karena di sini kan kita bikin web aplikasi ya. Jadi pada umumnya web aplikasi itu dia harusnya bisa diakses melalui port 80. Jadi ini jangan lupa dibuka port 80-nya supaya web aplikasi kita bisa diakses. Kemudian untuk IP apa saja yang boleh akses ke port 80, di sini kita pilih anywhere. Jadi semua IP bisa akses nantinya. Oke. Selanjutnya adalah review and launch. Di sini kita bisa review kembali konfigurasi dan spesifikasi yang akan kita gunakan untuk membuat instance-nya. Pastikan security group-nya itu sudah terbuka. Kalau misalnya Anda bikin web aplikasi, Anda mesti pastikan port 80-nya itu terbuka supaya kita bisa aksesnya itu via HTTP. Nah, kalau misalnya udah benar, kita bisa launch. Nah, pada saat kita launch, di sini kita disuruh untuk memilih key pair ya. Jadi key pair ini dia fungsinya untuk supaya kita bisa SSH ke dalam instance kita. Dan untuk pemilihan key pair ini ada tiga pilihan. Yang pertama kita bisa pilih existing key pair. Existing key pair itu berarti sebelumnya Anda udah pernah buat key pairnya, Anda bisa pilih key pair yang udah Anda buat sebelumnya. Kalau misalnya Anda belum pernah bikin key pairnya, Anda bisa pilih create a new key pair. Nah, kalau Anda pilih create a new key pair, Anda bisa kasih nama misalnya demo key pair. Kemudian nanti Anda bisa download ya. Nah, key pair itu nggak boleh hilang ya. Kalau misalnya Anda hilang, Anda mesti bikin baru lagi. Tapi kalau misalnya key pairnya udah ada, Anda bisa pilih choose an existing key pair. Tapi kalau misalnya Anda nggak ada rencana untuk SSH ke dalam instance EC2 Anda bisa pilih opsi yang ketiga, yaitu proceed without a key pair. Ini fungsinya untuk supaya kita nggak ada rencana untuk SSH ke dalam instansinya, jadi kita nggak butuh key pairnya. Kita nantinya bisa SSH-nya itu menggunakan web console dari AWS. Tapi untuk di sini karena kita mau SSH-nya itu dengan menggunakan terminal di lokal kita, jadi kita pilih aja choose an existing key pair ya. Dan ini key pairnya ini sebelumnya udah saya buat. Jadi saya bisa pilih key pair yang udah pernah saya buat sebelumnya. Kemudian ini saya pilih I acknowledge. Nah, setelah itu kita bisa pilih launch instance. Oke. Nah, setelah kita pilih launch instance, maka AWS dia akan mempersiapkan instance EC2 sesuai dengan konfigurasi yang kita tentukan tadi ya.
Oke, ini dia masih belum ada. Nah, ini dia masih pending. Jadi nantinya project yang akan kita deploy ke EC2, di sini saya udah ada sampel project. Jadi saya udah bikin sebuah aplikasi semacam blog sederhana yang nampilin data. Nantinya project ini yang akan saya deploy ke instance EC2-nya. Dan di sini kita deploy-nya itu pakai Laravel Cell ya. Jadi kita deploy-nya pakai Laravel Cell. Kalau di video sebelumnya kan kita belajar gimana memulai project baru ya dengan menggunakan Laravel. Kalau di video ini kita mencoba untuk mendeploy project yang sudah pernah kita bikin, di mana project yang sudah pernah kita bikin ini dari awal kita nggak pernah menggunakan Laravel Cell ya. Misalnya kalau projectnya ini sebelumnya Anda dijalankan di lokal ya. Di lokal misalnya Anda pakai SMPP, Laragon, atau gimana, kan misalnya nggak pakai Cell. Nah, pas waktu mau deploy ke server, ke VPS, atau misalnya ke instansi situ yang di AWS, gimana caranya supaya kita deploy-nya itu lebih gampang ya. Jadi kita deploy-nya itu nanti kita bisa menggunakan Laravel Cell. Kalau misalnya kita nggak pakai Laravel Cell, itu proses deploy-nya itu cukup rumit ya. Karena kan untuk supaya kita bisa menjalankan project Laravel kita itu kan kita butuh beberapa komponen. Seperti yang saya bilang tadi, kita butuh web server, kita butuh install web servernya, kemudian kita butuh install PHP-nya, kemudian kita butuh, kalau misalnya kita ada pakai database, kita butuh install database-nya. Nah, itu semuanya kalau kita mau install satu-satu itu dia nggak mudah ya, dia ada tahapan-tahapannya. Tapi dengan menggunakan Laravel Cell ini, proses deployment-nya itu akan menjadi lebih mudah ya. Dan ini yang akan saya tunjukin hari ini. Dan ini kita sambil menunggu, ini dia lagi initializing instance-nya. Oke. Untuk dokumentasi dari Laravel Cell sendiri Anda bisa lihat nanti di sini. Jadi di Laravel Cell itu nanti dia ada beberapa perintah. Ini perintah-perintahnya ini sebenarnya juga sudah saya bahas di video yang sebelum-sebelumnya. Ya, nanti Anda bisa cek di video-video sebelumnya bagaimana cara menjalankan perintah Laravel Cell itu di server ya. Oke, ini masih initializing. Jadi projectnya ini sebelumnya udah saya buat di lokal, kemudian udah saya deploy ke GitHub ya. Jadi nantinya pas kita deploy ke instansi institutnya itu nanti kita akan clone dari GitHub ini ya. Kita akan clone dari repository ini. Nah oke, ini instansi institutnya udah jadi. Kita bisa masuk ke dalam instansi institutnya. Di sini kita akan copy IP-nya, kemudian buka terminal Anda. Di sini kita akan SSH ke dalam dengan menggunakan keypair yang udah kita miliki sebelumnya. Jadi keypair ini fungsinya untuk supaya kita bisa SSH ke dalam server instance EC2 kita. Oke, Ubuntu @ip. Jadi fungsi perintah ini adalah untuk bisa SSH dengan menggunakan keypair ini. Jadi sebelumnya saya udah ada download keypairnya, kemudian saya taruh di sini. Nah, saya akan SSH ke server ke instance EC2 kita dengan IP sekian dengan menggunakan user Ubuntu. Karena instance-nya itu kan tadi sistem operasinya itu kita pakai Ubuntu ya. Itu secara otomatis usernya itu akan dibuat usernya namanya Ubuntu. Kemudian ini IP publicnya. Ini kita bisa enter. Ini kita bisa yes. Nah, Anda bisa lihat ini kita udah masuk ke dalam instance di situnya. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya adalah pertama kita mesti update repositorinya dulu ya, supaya kita bisa install package-nya nantinya. Jadi kita bisa update repositorinya dulu.
Nah, setelah update repository, langkah selanjutnya adalah sebelum kita deploy project kita mesti install Docker dulu ya, karena Laravel Cell itu dia jalannya menggunakan Docker. Jadi cara untuk install Docker kita bisa jalankan perintah ini sudo apt install docker.io, kemudian docker compose, kemudian -y. Jadi di sini kita akan install Docker dan Docker compose. Yang fungsinya ini nanti akan digunakan untuk menjalankan Laravel Cell kita. Oke, ini dia udah install package Docker sama Docker Compose-nya. Untuk memastikan apakah udah terinstall atau belum, Anda bisa jalankan perintah Docker version untuk ngecek apakah Docker-nya itu udah terinstall atau belum ya. Kalau dia udah muncul versionnya seperti ini, berarti Docker udah terinstall. Langkah selanjutnya adalah kita bisa mengecek apakah ada kontainer yang sedang jalan ya. Caranya kita bisa jalankan perintah Docker ps. Nah, kalau di sini Anda perhatikan kita tidak bisa menjalankan perintah Docker ya, karena untuk menjalankan perintah Docker sebenarnya Anda harus menjalankan sudo ya, sudo docker ps. Anda bisa jalankan dengan menggunakan user root access ya. Tapi Laravel Cell ini dia nggak bisa pakai sudo ya, dia mesti pakai user kita yang sekarang yaitu Ubuntu. Jadi caranya gimana? Caranya kita bisa menambahkan user Ubuntu kita ini ke dalam grup Docker ya, supaya kita bisa menjalankan Docker, kita bisa menjalankan perintah Docker dengan menggunakan user Ubuntu. Jadi caranya kita bisa pakai perintah ini sudo usermod kemudian -ag. Kita akan tambahkan user yang sedang aktif sekarang yaitu Ubuntu ke dalam grup yang namanya Docker. Jadi kita tambahkan. Setelah kita tambahkan, kita bisa reboot instance institu kita untuk memastikan supaya user kita itu bisa menjalankan perintah Docker. Dan ini kita reboot sambil kita tunggu sebentar sampai proses rebootnya selesai. Kita akan SSH ke dalam lagi ya. Jadi kita tunggu beberapa saat dulu, kemudian kita bisa tes SSH ke dalam. Oke, ini sepertinya instance-nya itu belum selesai reboot. Oke, dia gagal connect karena instance-nya itu masih dalam proses reboot. Kita bisa tunggu sebentar lagi, tunggu beberapa saat, baru kita SSH. Oke, masih belum bisa. Nah, oke, ini proses instance institunya itu udah selesai reboot dan kita sekarang udah bisa SSH ke dalam. Nah, dengan setelah selesai reboot, kalau kita jalankan perintah Docker kembali, Anda bisa lihat kita bisa menjalankan perintah Docker tanpa harus menjalankan perintah tanpa harus diikuti dengan perintah sudo ya. Dari Docker ps ini menunjukkan bahwasannya user Ubuntu itu sudah bisa menjalankan perintah Docker ya, atau dia bisa rootless Docker. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa kita bisa clone project kita ini ke dalam instance EC2 kita. Caranya kita bisa klik git clone https github.com, kemudian repo saya di Laravel blog example. Kita akan clone-nya itu ke dalam satu folder namanya web app. Oke, jadi ini saya akan clone repository sampel project blog kita yang kita buat pakai Laravel. Saya akan clone ke dalam web app. Enter. Ini proses cloning akan dilaksanakan. Ini udah selesai. Anda bisa lihat nanti ada satu folder web app yang berisi project kita ya. Nah, dia akan berisi project kita. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mesti menyiapkan file env-nya dulu ya. Karena kita butuh file env-nya itu kan untuk menjalankan project kita. Jadi file env itu kan secara default tidak tercommit ya di repository GitHub.
Jadi kita mesti buat sendiri, kita mesti copy dari example seperti ini, baru kita bisa lakukan konfigurasi ya. Kita bisa cek misalnya ini database-nya kita mau pakai Laravel, username yang root, misalnya ini database-nya itu kayak saya buat dbblock, username-nya root, password-nya itu misalnya rahasia. Oke, jadi ini saya bisa save. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk supaya kita bisa menjalankan shell itu kan kita jalankannya itu pakai perintah artisan ya. Nah, perintah artisan itu kan harus kita install dulu ya dengan menggunakan composer. Jadi untuk install composernya itu kita bisa menggunakan perintah yang ada di dokumentasi Laravel, yaitu perintahnya. Anda bisa lihat perintahnya. Nah, yang ini ya. Dan ini kita bisa copy perintahnya. Jadi fungsi perintah ini adalah untuk menjalankan composer install dengan menggunakan Emacs dari Laravel Shell ya, PHP 80 composer. Jadi Emacs ini udah dibuat oleh Laravel. Jadi kita bisa jalankan Emacs-nya ini, kita bisa jalankan dalam bentuk kontainer. Kemudian nanti kita akan mengeksekusi perintah composer install ya di dalam kontainernya ini. Jadi ini kita bisa copy, kemudian kita bisa paste seperti ini. Oke, ini kita enter. Nah, pada saat kita enter, Docker itu dia akan nge-pull Emacs ini, Laravel Shell PHP 80 Composer. Dia akan download ke dalam instance EC2 kita, dimana Emacs ini yang akan digunakan untuk menjalankan kontainer ini, yang nantinya untuk menjalankan komposernya. Nah, ini Anda bisa lihat dia udah download Emacs-nya, kemudian dia udah jalankan kontainer komposernya seperti ini. Dia jalankan perintahnya. Nah, selesai. Nah, ini kita udah install komposernya ya. Anda bisa cek, kalau kita ls, Anda bisa cek, ini udah ada folder vendornya. Berarti semua package komposer kita udah berhasil kita install. Nah, setelah kita udah berhasil install komposernya, selanjutnya adalah kita akan install package dari Laravel Shell-nya. Jadi cara installnya itu kita bisa tetap menggunakan perintah ini. Jadi kita bisa paste. Cuman di sini ada beberapa yang mau kita ganti. Jadi di sini kita nggak jalankan perintah composer install, tapi kita menjalankan perintah artisan shell install ya. Artisan shell install. Artisan shell install. Kita jalankan. Oh, sorry. Ini harusnya composer PHP artisan shell install ya. Kemudian ini juga kita perlu tambahkan sebuah flag kayak ini ya, -it. Kenapa kita mau tambahkan -it ini? Supaya nanti pas kita jalankan perintah artisan shell install itu dia bisa interaktif ya, karena nanti pada saat kita jalankan shell install itu kita butuh pilih ya service apa saja yang mau kita install dengan menggunakan shell. Karena shell itu sebenarnya dia akan menginstal beberapa service ya. Kalau kita lihat di dokumentasinya itu di dalam shell itu dia menyediakan beberapa service, nah seperti ini. Jadi di dalam shell itu nanti dia ada service PHP, MySQL, ada Redis ya. Ada Redis dan ada Mailhawk lagi. Jadi sebenarnya ada beberapa service yang ada di dalam shell. Tapi karena kita nggak pakai semua service-nya, kita hanya nanti akan pakai service MySQL. Jadi kita bisa nanti pas kita jalankan perintah ini kita bisa pilih opsi MySQL ya. Ini kita bisa enter. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita disuruh untuk pilih ya. Karena untuk install shell-nya itu kita bisa install beberapa service ini. Jadi di sini saya hanya akan menginstall service MySQL. Jadi ini saya pilih 0 ya. Nah, saya pilih 0, maka shell akan membuat sebuah file Docker Compose ya, kalau Anda perhatikan. Nah, di sini dia ada satu file Docker Compose hasil dari kita menjalankan perintah shell-nya ini. Nantinya di dalam Docker Compose ini yang dia berisi perintah-perintah untuk menjalankan kontainer-kontainer seperti MySQL dan Laravel ya, dan web server PHP-nya. Nah, untuk menjalankan Docker Compose-nya ini kita bisa jalankan dengan perintah vendor bin shell up -d seperti ini.
Dari fungsi perintah vendor bin cell up minus d ini fungsinya untuk menjalankan file docker compose tadi untuk dia supaya dia bikin kontainernya supaya dia bisa menjalankan project kita. Jadi seperti ini kita bisa jalankan. Jadi di sini dia akan perintah shell up ini dia akan menggunakan perintah docker ya untuk menjalankan untuk nge-pull semua image-image yang dibutuhkan untuk menjalankan project Laravel kita. Oke, dia akan download layer-layernya. Kemudian ini dia mulai proses instalasi untuk web servernya, dimana nanti di dalam web servernya itu dia ada kayak mau install PHP-nya. Anda bisa lihat ini dia lagi proses install. Oke, ini dia akan install semua library yang akan kita butuhkan untuk menjalankan project kita. Oke, Anda bisa lihat dia udah mulai menginstall library PHP. Di sini dia menggunakan PHP 8. Oke, ini sepertinya udah mau selesai. Nah, ini udah mau selesai. Nah, ini proses untuk menjalankan kontainernya udah selesai. Anda bisa cek dengan menggunakan perintah docker ps untuk melihat kontainer apa saja yang udah jalan. Nah, Anda bisa lihat di sini dia ada dua kontainer, yaitu kontainer yang pertama web app. Ini kontainer ini nantinya fungsinya untuk menjalankan project web kita. Kemudian nanti ada satu kontainer lagi MySQL, ini tempat untuk database kita ya. Jadi ada dua kontainer. Nah, ini harusnya project kita udah jalan sih. Cara bukanya Anda bisa ke halaman instance EC2 kita. Anda bisa copy ini DNS-nya, kemudian Anda bisa tes buka di browser. Ini harusnya dia udah jalan, cuman dia masih ada error ya. Nah, ini errornya itu dia katanya no application encryption key has been specified. Jadi di sini di file ini artinya di file.env kita. Ini kalau kita lihat di file.env kita itu key-nya itu masih kosong ya, karena untuk menjalankan Laravel butuh application key-nya ini. Jadi application key-nya itu kita bisa generate ya. Kita bisa generate dengan cara vendor bin cell artisan key generate. Jadi di sini kita akan generate application key-nya. Ini kita bisa refresh. Jadi kalau application key-nya udah kita generate, kita refresh. Nah, selanjutnya ada di sini errornya itu adalah database tabelnya itu nggak ada ya, karena kita belum jalankan migration. Nah, untuk menjalankan migration kita bisa jalankan perintah vendor bin cell itristan migrate.
Oke, kita jalankan seperti ini. Kita refresh. Nah, Anda bisa lihat ini dia masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena kita belum jalankan seed-nya. Jadi kita bisa jalankan seed datanya. Kita bisa jalankan seedernya itu dengan cara artisan db seed. Nah, ini kita akan seed data sampelnya ke dalam sehingga hasilnya seperti ini. Anda bisa lihat ini yang di lokal udah berhasil kita deploy ke instance EC2 dengan hasil yang sama ya, dimana proses deploy-nya itu cukup sebentar ya, kita nggak perlu install satu-satu lagi. Jadi semuanya itu udah diinstal oleh shell ya. Anda bisa lihat tadi prosesnya itu kita cukup jalankan satu perintah, semuanya otomatis akan diinstal oleh shell. Jadi kita nggak perlu manual install satu-satu service-nya, kemudian kita nggak perlu konfigurasi satu-satu lagi. Jadi kalau kita pakai perintah package level shell ini, proses deploy-nya itu lebih gampang ya ketimbang cara biasa. Oke, untuk video kali ini sampai di sini. Kita akan lanjut ke video berikutnya.